Halo, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada dan selamat berakhir pekan bagi kita sekalian. Kami juga selalu mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas di akhir pekan ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 8 begini dikatakan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sikap bersyukur bagi seorang guru apabila muridnya sukses dalam karir dan pekerjaan. Apalagi ketika ia masih studi, sudah mengenal kualitas si murid. Begitu juga halnya dengan Rasul Paulus terhadap jemaat Korintus. Dia bersyukur karena jemaat di sana telah dianugerahkan Tuhan kekayaan rohani. Sebagaimana kita ketahui, Korintus adalah kota pelabuhan dan juga merupakan pusat perdagangan bebas, sehingga banyak para pendatang yang hadir dan datang setiap harinya. Jemaat Korintus dibimbing dan dituntun oleh Rasul Paulus lebih kurang 18 bulan. Dan mereka dituntun untuk menjadi pengikut Kristus, namun mereka belum dewasa dalam kerohanian. Seiring perjalanan waktu, mereka terkontaminasi oleh para pendatang sehingga mengalami kemunduran iman. Karena itu Paulus mengingatkan mereka supaya tetap tidak terpengaruh kepada para pendatang, tidak mengandalkan mereka atau kemampuan mereka sendiri, akan tetapi harus mengandalkan dan beriman teguh kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu meneguhkan umatnya. Dalam relasi dengan sesama kita lebih mudah mengingat kelemahan daripada kebaikan. Namun tidak demikian dengan Rasul Paulus. Persoalan yang dihadapi jemaat Korintus tidak membuatnya berhenti bersyukur. Paling tidak ada 3 hal yang membuat dia tetap bersyukur kepada Allah. Yang pertama, dia melihat jemaat Korintus telah menerima dan mengalami kasih karunia Allah. Yang kedua, mereka sudah menjadi saksi Kristus dengan kehidupan apa adanya. Yang ketiga, Allah yang melimpahkan kasih karunia dan rahmat kepada mereka adalah setia. Itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat yang sedang mengalami banyak masalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah setia menguatkan umatnya untuk tetap bertahan dalam iman meskipun menghadapi berbagai pencobaan, godaan, atau kelemahan. Allah memelihara orang percaya supaya tetap teguh dalam iman dan berdiri tak bercela di hadapan Kristus. Karena kasih karunia Allah lebih besar daripada kelemahan manusia, kelemahan kita. Dan Allah tetap sabar dan setia memulihkan umatnya. Saudara, bagi Rasul Paulus, kebenaran Injil akan pasti menggugah, membangun semangat dan juga menyelaraskan karakter seturut teladan Kristus. Karena itulah Paulus selalu mengingatkan mereka tentang keistimewaan yang telah mereka terima dalam iman kepada Kristus. Sebagaimana Allah adalah setia, demikian juga seharusnya jemaat Korintus harus setia. Mereka harus tetap tumbuh dalam pengenalan dan iman kepada Kristus. Saudara, kita juga sekarang ini hidup di era teknologi digital, sehingga kita dapat memperoleh berbagai macam informasi yang dapat mengganggu dan menurunkan iman percaya kita, sehingga iman kita menjadi lemah. Namun firman Tuhan saat ini mau mengajak kita supaya datang kepada Allah melalui Yesus Kristus dan tetap beriman teguh kepadanya, karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri atau orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka dia akan bertindak sebagaimana yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Selamat beraktivitas dan berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.